Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa dimulai? Ya, kita mulai saja biar cepat. Ini pertemuan ketiga, jadi tentang teknologi ekstraksi. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas konsepnya seperti apa sih di fitofarmaseutika, kemudian roadmap pengembangannya itu arahnya seperti apa, dan itu semuanya akan mempengaruhi bagian-bagian ya ketika kita akan mengembangkan suatu produk berbasis bahan alam. Jadi sebenarnya outcome yang diinginkan dalam materi kuliah ini sebenarnya kalian akan menciptakan suatu produk fitofarmaset. Fito itu tanaman, farmaseutika itu adalah suatu sentuhan dengan teknologi farmasi yang berbasis pharmaceutical. Oke. Kalau nanti ya kemungkinan dengan Budina karena setelah 7 kali pertemuan UTS kemudian ada dengan Budina akan lebih banyak mungkin membahas tentang ke arah pharmaceuticalnya gitu. Jadi akan saya kuatkan sebelum kita ke arah sana, maka ada materi yang harus saya sampaikan terkait dengan teknologi ekstraksi. Mungkin sebagai gambarannya kalian sudah pernah harusnya menerima materi kuliah yang berkaitan ini terkait dengan mungkin farmakognosi, fitokimia gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada suatu modifikasi bahwa ternyata ekstraksi itu, metode-metode dan modifikasi teknik ekstraksi itu luar biasa banyak sekali. Ya, tidak hanya kita akan mengenal istilah apa yang sering umum dipraktikum kan, maserasi, perkolasi, sohletasi, tidak. Jadi masih banyak sekali yang nanti yang berhubungan dengan teknik atau teknologi dalam pengembangan ekstraksi itu. Oke. Nah, pada slide ini kan menceritakan sebenarnya dari material segar ya kemarin ya, material segar dari bahan alam, tanaman ya atau tumbuhan, harus bisa membedakan apa sih tanaman, apa sih tumbuhan gitu ya. Dari yang material segar ternyata kita nanti akan membicarakan sebenarnya kan, kalau membicarakan target itu hubungannya dengan active compound, senyawa aktifnya apa, itu selalu akan lari pada suatu jalur biosintesis ya. Kalau di fitokimia kan seperti itu ya, jalur biosintesisnya. Nah, jalur biosintesis itu sangat dipengaruhi dari proses awal terkait dengan fisiologi tanaman atau tumbuhan itu sendiri. Apa itu? Fotosintesis. Ya, di sini udah belajar lah ya anatomi fisiologi tumbuhan ya, tentang fisiologi tumbuhannya. Nah, ini fotosintesis. Tidak perlu harus dijelaskan panjang lebar, tapi ingat hasilnya dari fotosintesis itu apa? Terutama kan gula, energi ya, sumber energi. Nanti oleh tanaman gula atau polisakarida ini akhirnya nanti akan menjadi semacam starting material ya. Ya nggak hanya itu sih, nanti juga akan ada materi-materi yang lain dari hasil fotosintesis terkait dengan energi. Kemudian barulah di situ kita akan membicarakan biosintesis. Akhirnya banyak sekali material-material senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman itu. Oke, itu di fitokimianya. Yang jelas, ketika tanaman segar kita petik gitu ya, tentu di situ ada semacam reaksi lanjutan. Ya, dikenal dengan istilahnya nanti natural enzymatic reaction. Ya, di situ ada suatu reaksi yang berlanjut. Karena apa? Unstable, tidak stabil. Oke, paham ya di sini ya. Senyawa aktif, utamanya metabolit sekunder, ya sebenarnya metabolit primer juga gitu ya. Itu akan stabil ya, sangat-sangat stabil ketika dia dalam posisi tanaman hidup. Ya, di alam. Ketika kita petik, tentunya sudah akan mengalami suatu reaksi yang tidak stabil. Nah, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana prosesnya, itu semua kan di materi-materi sebelumnya harusnya sudah khatam gitu ya, di fitokimia, dapat dan seterusnya. Nah, endpointnya di sini adalah
bahwa senyawa aktif yang ada di tanaman, utamanya kan kita membicarakan selalu metabolit sekunder ya, kalau hubungannya dengan farmasi ya kebanyakan, tapi juga terkadang juga polisakarida, metabolit primer itu juga berkaitan. Nah, chemical atau senyawa aktif tadi secara fisis ya, secara fisika itu dan kimia tentunya juga sebenarnya dia akan mengalami suatu perubahan stabilitas. Dari yang tadinya dia itu pada zona yang aman, nyaman gitu ya, tiba-tiba dipetik, ada proses oksidasi, ada proses enzimatik, maka secara strukturnya saja, dari struktur molekulnya itu akan berubah ya. Mungkin dia ada gugus fungsinya akan hilang, akan ketambahan dan seterusnya karena suatu reaksi enzimatik dan proses-proses oksidasi tadi. Ya, di sini adalah saya lupa. Di sini tentunya titik tangkapnya adalah stabilitas, gitu ya, stabilitas. Maka ketika kita memanen, hubungannya dengan teknologi pasca panen, ya, di sini ada pemanenan organ tertentu atau keseluruhan, gitu ya. Maka di situ apa? Ada semacam pemutusan, ya kan, discontinuous of nutritional supply. Jadi ada nutrisi itu dihentikan. Jadi bayangannya seperti ini. Kalau kalian nanti sudah lulus S1 nih, udah lulus S1 kemudian udah lanjut apoteker, misal yang lanjut, atau sudah nih biaya sekolahnya itu karena udah lulus gitu ya, di-cut, uang jajan kalian di-cut. Karena dianggap sudah dewasa, harus bisa cari uang sendiri, misal gitu ya, harus bisa hidup mandiri sendiri gitu ya. Ya, di situ istilahnya ya, supply akan kebutuhan kalian itu di-cut. Maka bagaimana caranya supaya kalian bisa survive, kan gitu ya. Jadi sama aja kayak tanaman, ketika sudah dipetik dari tanaman yang masih hidup gitu ya, organnya itu kita ambil gitu ya. Nah, di situ ada suatu pemutusan suplai nutrisinya. Nah, agar pemutusan itu tidak memberikan efek yang merugikan atau senyawa-senyawa aktifnya tadi itu rusak, nggak stabil dan seterusnya, maka kita harus melihat parameter apa sih yang sangat-sangat penting harus diperhatikan. Oke, di situ ternyata ada water content, ya kan? Ada air, kadar air di situ. Karena apa? Air inilah yang akan memfasilitasi ya sebagai suatu ibaratnya apa? Biang kerok gitu ya, biang kerok dari proses natural enzymatic reaction tadi. Nah, di sini maka kadar air ya, ketika suatu organ entah itu daun, buah ya, atau kulitnya dari tanaman atau tumbuhan yang masih hidup diambil gitu ya, maka kita harus membuat apa yang kita ambil tadi kadar airnya langsung bisa di bawah 10% harapannya. Atau kalau kalian belajar ya di materia medika, farmakopi herbal, bahkan di farmakopi misal gitu ya, masih ingat ya, Simplicia itu kalau kita bikin Simplicia ketika dikeringkan kadarnya harus minimal berapa kan gitu ya, selalu seperti itu, 10% Pak gitu ya, ada yang 5%. Nah, itu sesuai dengan standarisasi material, sebenarnya standarisasi dari material-material yang memang kita tentukan. Nah, itu di farmakonomosi harusnya sudah mulai disampaikan ketika kita sampai pada suatu Simplicia ya, indah saya rasa sudah. Tapi ketika ada suatu pertanyaan ya, question, ketika mungkin dari teman-teman yang sudah ada SEMPRO, kemudian banyak yang sudah SEMHAS, ketika ditanya why 10% ya kan, mengapa kok harus 10% ke bawah gitu loh, itu banyak yang belum bisa mengungkapkan, menjelaskan dengan rinci dan sistematis ya tentunya. Hubungannya sih dengan apa sih air nih? Nah, ini sangat diperlukan. Maka di situ ketika kita membicarakan air ya, water content ini lebih dari 10%, ketika itu tidak tercapai ya, 10% ke bawah, apa sih yang akan terjadi?